Cara taunya salah atau benar gampang. Kalau hidup Anda banyak susahnya, mindset Anda banyak salahnya. Gitu aja. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Thank you. Aman, Join dah. live di sini. Nah ini Yes, siap. bakalan banyak banget yang mau nanya-nanya nih. Mungkin sebelumnya kenalin diri dulu kali ya. Mungkin beberapa udah tahu, tapi beberapa belum kenal. Boleh kenalin diri dulu dong. Oke. Buat yang belum kenal, hai guys, nama saya Denny Santoso. Saya adalah kliennya Ryan dari 1 dekade yang lalu. Ya, udah lama banget main digital marketing, jadi since 2007. Kemudian sekarang lagi fokus ngejalanin startup namanya Tribelio. Jadi di Tribelio kita fokusnya adalah ngebantuin kalian yang punya akun sosial media untuk mengubah follower menjadi customers. Gitu. Nice. Ini ya udah lama banget ya. Berarti kita udah 1 dekade sih. Kita juga udah lewat 1 dekade ngebantuin. Dulu itu panduandiet.com. Siapa tuh yang tahu panduan diet? Boleh kasih tahu di kolom komen gitu ya. Ketahuan umurnya. Udah kenal lama banget gitu, udah ngikutin udah lama banget. Nah, terus sekarang di Tribelio tadi bilangnya adalah gimana untuk convert social media followers menjadi prospek. Tribelio itu mulai tahun kapan ya? Udah Kalau dimulai sih kemarin itu 2019 ya. 2019. Oke. Yes. Nah, apa sih tujuannya bikin Tribelio? Ngebantu aku sendiri sih. Karena kalau nggak pakai Tribelio kemarin tuh kan toolsnya pakai di luar banyak banget ya. Mulai ada ClickFunnels, Infusionsoft, Mailchimp, apalagi tuh macam-macam sih, bikin Memberium bikin membership, komunitasnya masih pakai Facebook Group. Jadi kayak terpisah-pisah semuanya gitu. Jadi ketika aku bikin Tribelio ya, hopefully semuanya itu jadi satu all-in-one platform. Nah di tahun ini udah mulai jadi satu nih. Butuh waktu ternyata membangun semuanya itu. Nah, integrasi ya, berarti emang dibikin toolsnya secara nggak langsung itu benernya dibuat untuk real case, di mana Denny Santoso itu tadinya pakai banyak tools, terus tiba-tiba dijadiin di satu platform sesuai dengan kebutuhan yang real. Maksudnya yang benar-benar orang itu udah nggak perlu. Gini bro, simple aja bro. Teman-teman semua di sini, siapa yang pakai Linktree coba? Pasti ada beberapa yang pakai Linktree kan? Itu ketahuan kalau Anda belum dapetin prospek. Karena kalau dapetin prospek, Linktree nggak bisa. Linktree Anda nggak bisa minta masukin nama dan email dan nomor WA gitu, nggak bisa gitu. Jadi kalau Anda pakai Linktree, ketahuan Anda belum mengubah jadi prospek atau customer untuk diedukasi. Tapi kalau hard sell langsung jualan ya gampang sih, suruh ke marketplace semuanya bisa sih. Tapi goalnya adalah kita mau nangkep followers diubah menjadi prospek, jadi customer. Berarti Anda butuh sesuatu yang bisa meminta mereka memasukkan nama, email, dan nomor WA. Habis itu kita edukasi pakai email, pakai WA, pakai Zoom, pakai Tribe, macam-macam. Terserah. Ada yang Dan aku pakai WA ya, pakai WA gak ada masalah. Within the next 1 week ya, kalau nggak salah, within the next 1 week di Tribelio akan meluncurkan sign up form yang hanya bisa menangkap WA doang. Karena banyak orang Indonesia bilang kayak, Dan aku nggak pakai email kok, targetku mak kok. Oke, siap. Kita terima cuman email, WA doang. Habis itu kita broadcast, itu bisa. Wow, Itu dream come true banget tuh. Karena iya susah banget ya. Di tempatnya gue pakai banyak banget tools juga. Jadi pakai multiple tools untuk WA pakai yang mana, ini pakai yang mana dan segala macam. Iya. Itu ya gitu sih. Ya itu bisa buat teman-teman tuh yang belum daftar di Tribelio, bisa buka akunnya, dan akunnya sekarang itu free, masih bisa free kan ya? Gratis, tinggal pakai aja. Nah, pakai aja. Nah, ini sebelum kita ngomong dengan suaramu hilang-hilang bro. Hilang ya? Iya. Putus-putus hilang, terus putus-putus hilang gitu. Gitu ya? Iya nggak teman-teman? Teman-teman, suara saya atau suaranya Bro Rian yang putus-putus nih? Pengen tahu aja. Saya nggak bisa dengar, kayak tutup gitu. The second my connection.
Takutnya baterainya habis gak ini? Suara suara saya oke ya, suaranya Bro Rian ya, yang tadi memang rada-rada ini ya, teman-teman ya. Soalnya rada gimana gitu, putus-putus gitu. Siapa yang putus-putus? Bro Rian kan ya, bukan saya ya. Bentar, lagi ganti headset kayaknya dia. Wah, Kang Dewa, ada Kang Dewa. Udah lebih bagus? Hah? Masih gua harus change Nah, sekarang nge-freeze. wifi. Udah oke? Suaranya udah oke? Sebentar. Nah, udah. Coba. Aman kayaknya nih. Oke. Nah, ini udah lebih aman ya. Ya, Ya, salah satu yang nggak bisa diprediksi adalah koneksi internet yang nggak tahu di mana lagi naik atau lagi turun. Nah, sebelum lanjut, kita juga mau ngomongin, kita live ini juga dalam rangkaian acara IDMC Sales and Marketing Innovation yang bakal kita adain di Sabtu dan Minggu ini, di mana nanti Bro Denny juga bakal ikut jadi salah satu narasumber di acara tersebut bersama dengan 20 pembicara lainnya. Kita bakal ngomongin sales and marketing. Buat teman-teman yang tertarik mau tahu lebih lanjut bisa buka di idmc.co.id. Oke, bisa nanti di go.idmc.co.id/. Denny bakalan dapetin special code dari special price dari Denny Santoso. Oke. Bro, kita bakal ngomongin tentang convert leads, convert dari followers menjadi prospek. Nah, mungkin bisa jelasin lebih detail mengenai apa itu ya, apa yang dimaksud dengan followers, apa yang dimaksud dengan leads, prospects. Mungkin ada banyak yang belum tahu nih konsepnya itu seperti apa. Oke. So, simpelnya gini aja. Ketika kita ngomongin tentang aku pakai bahasa paling gampang aja deh. Kita mau jualan di sosial media gitu ya. Kita mau jualan apapun bentuknya lah. Mau jualan produk, mau jualan jasa, mau jualan asuransi, MLM, properti, apapun itu ya. Kita mau jualan. Ada 3 fase yang paling gampang. Kalau di sana pakai teori-teori, pakai AIDA dan sebagainya. Iya, AIDA kita ngerti lah AIDA gitu. Tapi orang awam kayaknya kok ruwet gitu. Buat saya simpelkan. Awareness, edukasi, transaksi. Udah, gitu aja. Nggak usah ruwet-ruwet ya. Awareness, itu supaya apa? Awareness supaya tahu. Kalau nggak aware, nggak tahu, gitu aja. Buka toko supaya apa? Supaya tahu, gitu ya. Edukasi supaya pengen. Habis itu transaksi. Jadi tahu, pengen, transaksi. Kan gitu doang ya, simpelnya ya. Nah, dari 3 ini, pertanyaannya gini. Gimana caranya kita bikin awareness? Ya udah, kita posting aja rutin. Selama kita posting rutin, yang lihat 100 orang, 200 orang, 1000 orang, dan seterusnya. Orang akan aware. Nah, maka dari sini PR Anda simpel kan? Posting konten rutin. Selesai. Nah, tapi posting konten rutin kok nggak laku? Ya iyalah, baru nomor 1, baru awareness. Belum masuk ke edukasi. Nah, edukasi kita minta data mereka. Tunjukkan kalau kamu interested dengan memberikan nama dan email dan nomor telepon, gitu. Karena kalau nggak memasukkan nama, ya lu nggak interested. Kan cuma tahu doang. Tahu belum tentu interested loh. Tahu kan ada pameran mobil di mall gitu? Tahu sih. Lu kasih kartu nama nggak? Enggak. Kenapa? Ya emang gua nggak interested, kan gitu kan? Simpelnya. Nah, maka kita meminta mereka yang interested untuk melakukan sesuatu. Nah, paling gampang ya melakukan sesuatu adalah daftar. Itu paling gampang. Gratis, teman-teman. Nama, email, nomor WA. Dan, oke. Nah, dari situ baru kita edukasi tuh. Bisa pakai email, bisa pakai WA, bisa pakai Zoom gitu. Nggak ada masalah. Semuanya sama aja. Kalau saya jualan properti, wah nggak pakai Zoom kemarin. Diundang makan malam gitu. Tapi dari database juga, ya kan dapat emailnya, kita broadcast tuh, ayo saya undang makan malam, berapa yang mau join makan malam. Nah, edukasinya lewat makan malam, gak ada masalah. Terakhir baru kita transaksi. Transaksi ada 2, marketplace sekarang atau direct payment. Direct payment ya udah, bro,
nomor akun gua, nomor rekening gua nih gitu, atau pakai ya OVO, Dana dan sebagainya lah, atau pakai QRIS dan sebagainya lah, whatever kayak gitu. Jadi ada dua itu. So kurang lebih kerangkanya sesimpel itu sih sebenarnya. Nah, prosesnya ini loh yang banyak orang nggak tahu. Mereka cuma pikir nomor satu doang, habis itu harusnya laku. Iya. Nah itu yang banyak banget dipikirin sama orang-orang kan, yang oh cukup loh posting setiap hari, tapi udah posting 30 hari, posting 60 hari, gak ada respons, gak ada hasil. Gimana tuh biar ditanya gitu? Oke, simple. Orang ketika tidak tahu kita, tidak tahu siapa kita, mereka nggak peduli sama kita. Mereka pedulinya sama diri mereka sendiri. Itu concern nomor satu. Yang sering sekali orang awam berpikir bahwa kalau kita punya produk, kalau diri mereka punya produk, artinya adalah market mau datang. Ada produk, gua gini, kalau disuruh jualan selalu enaknya jualan produk apa ya? Selalu dipikirin produk. Mindsetnya adalah kalau gua punya produk, orang pasti beli gitu. Sayangnya kok enggak gitu kan. Nah, orang awam tidak peduli tentang kita, mereka peduli tentang problem mereka. Jadi, kalau mau menangkap perhatian mereka, ngomongin aja problem mereka. Lu gemuk mau kurus kan? Lu jerawatan mau sembuh kan? Gitu. Lu gak punya duit pengen dapat duit kan? Lu gak bisa investasi pengen belajar investasi kan? Gitu. Problem mereka, bukan problem kita, bukan barang kita. Nah, problemnya juga sama. Kita gak bakal bisa bilang kayak lu mau landing page yang bagus dan sebagainya. Wah, gak peduli orang. Lu mau dapetin prospek, lu mau ngubah prospek jadi customer tuh. Lu mau kan kayak gitu kan? Nah, baru kita jualan. Gitu. Sesimpel itu aja. Jadi ngomongin problem mereka. Nah, problem itu harus tervalidasi dan mereka meng-acknowledge, yes, itu problem saya. Harus gitu. Jangan bilang kan problem lu gitu kan. Dia bilang, enggak tuh, lu ngarang lu gitu kan. Ya, kacau kalau begitu. Ya kan, jadi mereka harus mengakuisisi problemnya. Jadi nggak bisa kita bilang, bro, gue punya produk nih, keyboard nih, keren banget nih ya. Ini mechanical keyboard, harganya 2 juta gitu. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Kita harus bilang kayak, lu punya problem ini kan, gak enak kan ngetik di situ kan, tanganmu sakit kan. Nah, kalau gitu, lu mesti pindah, ganti keyboard yang enak, mechanical dan sebagainya. Begitu dia nanya kayak, bener juga ya, di mana bisa belinya? Oh, gua punya ini. Gitu. Jadi stepnya, kita acknowledge problemnya dulu, dan dia menyetujui bahwa dia memiliki problem itu, baru kita jualan. Nah, kita lihat sekarang konten-konten yang ada di sana itu, yang nggak laku-laku itu apa, gitu kan. Paling produk doang isinya. Nah, siapa tuh yang bikin kontennya nggak tahu, kontennya jualan. Kalau jualan terus, ya wajar juga ya benernya kalau nggak laku-laku ya. Isinya cuma jualan 100% gitu. Jadi harus cari dengan masalah yang dimiliki sama audisi kita. Nah, kalau kayak gitu, ada yang bilang go deep atau go broad. Jadi targetin ke satu target market atau ke semua orang. Nah, ini gimana? Deep first, selalu deep first. Why? Karena akan lebih murah targeting ke satu deep. Karena apa? Ketika kita mentargetin ke satu target market, kita akan spending duit untuk mencari tahu, atau ngiklan, atau apapun itu, untuk mencari tahu message apa yang clear, problem apa yang clear, supaya kita bisa tahu. Tapi kalau misalkan ada go broad, maka belum ketemu satu, udah harus kedua, harus ketiga, harus keempat. Duitnya habis. Itu aja sih. Itu yang jadi problem. Makanya bukan berarti kalau kita nargetin satu market terus nggak boleh ke yang lain. Boleh. Tapi satu ini harus closing dulu, harus convert dulu, dan harus kita yakin bahwa ini udah benar. Benar itu artinya adalah salesnya nambah. Gitu. Baru kita go broad. Gak ada masalah dengan broad. Gitu sih. Kayak kita di Tribelio kemarin tuh. Kita di Tribelio di awal melakukan go broad memang. Salah. Kita bilang target market kita adalah semua orang yang mau bisnisnya online gitu. Iya, memang benar, tetapi nggak bisa ternyata kayak gitu. Karena orang-orang akan kayak, gua sih asuransi, ngapain gua bisnis online ya? Kan nggak nyambung ya. Di otak saya, ya lu tetap aja pakai digital marketing, pakai sosial media, lu bisnis online, meskipun asuransi. Tapi mereka enggak. Mereka bilangnya gue agent asuransi, bukan pebisnis online yang dagang gitu loh. Jadi akhirnya apa? Saya mengklasifikasikan atau mengkategorikan ya konten-kontennya jadi, okay, let's talk about insurance this month. Udah deh kita hajar insurance semuanya. Habis itu dilebarin tuh, kita ngomongin ke properti. Habis itu dilebarin lagi ngomongin ke yang lain. Gitu sih. Jadi emang go deep is a must, terutama untuk kebanyakan dari kita yang budgetnya kita bisa bilang kita mungkin nggak punya budget unlimited budget gitu ya. Iya, semakin newbie semakin go deep. Nah, jadi buat teman-teman yang baru mau belajar, baru ini,
emang impian kita pasti besar pas pertama kali kita mulai usaha, mulai bisnis, apapun jenis bisnisnya impiannya besar. Tapi suka gak suka target marketing kita go deep, jadi penjualannya Yes. paling tinggi dari penjualannya meningkat, baru kita bisa go broad. Jangan Ya. balik gitu ya, jangan. Profit dulu, cari tip dulu, udah closing baru kita lebarin gitu sih. That's nice. Nah, jadi prosesnya tadi bangun awareness dari social media, terus masuk ke landing page. Nah, mungkin ya pertanyaan yang banyak ditanyain juga adalah landing page ini emangnya perlu ya kita pakai landing page? Kenapa nggak langsung beli aja langsung ke marketplace, atau kita langsung ke WA, nggak usah pakai landing page lah, susah, nggak ngerti gaptek. Kalau Oke, itu so gimana lo? stepnya kan 3 tadi, ada awareness, ada education, ada transaction nih, 3 nih. Kalau suruh langsung beli aja, langsung marketplace aja, itu kan berarti lompat nih. Ada produk-produk yang memang bisa digituin, bisa. Ada produk-produk yang memang bisa. Tetapi ada juga produk-produk yang nggak bisa. Oke, so bedanya gini sekarang. Kalau produknya nggak bisa langsung, berarti kita harus lewat ini dong. Lewat awareness, suruh masukin dulu, kita edukasi dulu, baru kita jualan. Oke? Tapi kalau misalkan bisa, ini dihilangin nih, yang tengah ini dihilangin nih, jadi langsung dari sini lompat ke sini kan. Maka setelah ke sini, misalkan kayak kemarin tuh aku jualan BH. Kan nggak perlu diedukasi ya. Orang jualan BH, men, kayak nggak perlu diedukasi. Iya. Iklan aja udah cukup gitu. Nah, setelah mereka transaksi, data mereka baru masukin ke database. Jadi, aku balik. Nah, benefitnya apa? Benefitnya adalah ketika mereka sudah beli, dan mereka terima barangnya dan mereka suka, aku bisa ngelakuin upsell. Tapi kalau dilempar ke marketplace kan kita nggak pegang datanya ya, kita nggak bisa kayak email, WA gitu kan, nggak bisa kan? Ya itu sih, kita nggak bisa bikin komunitasnya dan sebagainya. Itu jadi ditaruh di belakang nggak apa-apa, transaksi dulu. Kalau memang Anda yakin transaksi banget dan cepat, nggak perlu diedukasi, ya lakukan. Kalau dikasih edukasi lagi tambah kelamaan. Saya nggak menyarankan lama-lama jualan. Ya edukasi sesingkat mungkin, langsung jualan. Kalau misalkan langsung jualan bisa, ya langsung jualan aja. Baru di belakang itu diedukasi upsell. Can you imagine kemarin itu ketika aku ngelakuin gitu, bayar email marketing itu sekitar $2.000 sih waktu itu. Itu di 2017. Bayar email marketing sekitar $2.000 per month. Bayang ya, 30 jutaan ya. Isi ya per month ya. Cuman dari situ aku generating another revenue itu 22.000 sampai 25.000 US dollar per month. Hanya dari tiap hari email upsell. Itu ada additional 22 sampai 25.000 US dollar. Ya nggak apa-apa lah, bayarnya 10% doang. Tapi habis itu dapat $20.000 kan. Nah, itu kan sayang sekali kalau nggak dilakukan. Sementara kalau Anda bisa dapetin upsell kayak begitu, maka profit dari belakangnya aja, itu Anda bisa bayarin iklan di depan jadi gratis dong. Nangkap ya? Jadi kan kita udah jualan nih, udah dapat profit di belakangnya. Ini bisa untuk bayarin iklan di depan supaya Anda dapat traffic gratis artinya dengan sistem yang dipasang seperti ini. Nah, itu juga buat teman-teman yang lain tuh. Kadang-kadang suka banyak banget ketemu orang gitu ya, kalau dibilangin mau nggak bayar email marketing, terus $2.000, terus berapa ribu dolar gitu ya, kayak mungkin Bro Denny dulu pakai ClickFunnels itu dulu tuh $300. $97 per month, ya. 297 gitu ya, atau Tribelio itu 700, ada yang free, ada yang 200.000, ada yang 450.000 ya. 400.000, ya. Ya, 400.000 ya. Terus pada ngeluh yang mahal banget sih beli tools, pakai tools itu mahal banget. Dilihatin jangan dari harga toolsnya, woi. Gimana caranya kalau dilihatin dari harga toolsnya? Mungkin pas awal kita baru mulai pakai gitu ya, tapi baliknya dong, kalau ditanyain tadi pakai tools $2.000 mau nggak? Kata lain dibilang di sini mungkin nggak mau. Tapi kalau dibilang $2.000 jadi $25.000, siapa yang mau? Semua baru mulai. Ya, kan mikirnya simpel aja sih. Kalau biasa bisnis offline misalnya, kenapa sih mau sewa ruko di mall 15 juta, 20 juta sebulan coba? Why? Iya kan? Karena dengan sewa ruko tahu nanti bakal ada omset di situ. Kalau enggak ngapain dilakukan? Nah, problemnya adalah yang komplain kayak begitu, mereka nggak punya omset, nggak pernah tahu ada omset kayak begitu. Iya kan? Jadi diajarin sama yang pinter, sok pinter sendiri. Buat saya sih gitu sih. Ya bener banget tuh. Banyak banget yang, aduh, kayak kesannya yang mau dapat untung tapi nggak mau ada yang dikeluarin. Jadi, wah itu susah banget tuh buat marketer, buat yang sales.
Coba Gampar pakai ini aja udah. Tampar chicken slap. chicken slap. Gitu. Chicken slap Apa? itu buat Gimana? chicken mindset. Chicken mindset. Yes. Nah, yang itu coba dirubah pemikirannya, mindsetnya. Nah, oke, kita masuk Gini bro, daripada coba dirubah, biasanya kalau disuruh merubah itu setengah mati gitu. Kita tinggal aja bro. Yang memang mau kita hajar, yang kita mau kita ajarin, yang nggak mau nggak usah dirubah, lu tinggal aja. Pusing amat. Emang bener, merubah seseorang itu gak gampang. Merubah diri sendiri yang lebih gampang. Yang harus kita rubah itu diri sendiri. Jadi yang punya pikiran kayak gitu, please follow Denny Santoso, pelajarin. Iya, amin. Kemarin ya aku pengen cerita. Aku pengen cerita sedikit sini, agak di luar topik tapi masih nyambung tentang mindset. Kita tuh nggak pernah diajarin gini, mindset itu fundamental banget di everything. Kita sayangnya nggak pernah diajarin tentang mindset sama sekali, mulai dari kecil. Oke, kita nggak pernah diajarin loh, sama orang tua diajarin mindset. Hampir nggak pernah kan diajarin mindset kan? Mungkin orang tua Anda aja mindsetnya juga berantakan gitu. Di sekolah nggak diajarin juga. Nah, kita nggak usah berdebat teman-teman, nggak usah berdebat saya benar Anda salah. Itu nggak ada gunanya. Cara taunya salah atau benar gampang. Kalau hidup Anda banyak susahnya, mindset Anda banyak salahnya, gitu aja. Oke. Kalau hidup Anda, saya ulangin ya, kalau hidup Anda banyak susahnya, mindset Anda banyak salahnya. Itu. Nah, kemudian kemarin itu saya sempat ngobrol sama teman saya, sama saudara sih, masih saudara sih. Saya pengen cerita nih, biar teman-teman relate ya. Jadi gini, kita lagi ngobrolin tentang trading forex bro. Trading forex. Nah, kemarin tuh cerita tuh dia, aku kemarin itu Jumat trading cuma sekali. Kayaknya seminggu nggak masuk nih, cuma sekali. Terus saya nanya, lu lagi jarang masuk ya, lagi jarang entry ya? Terus dia bilang apa? Iya nih, kayaknya sekarang aku jadi takut nih, masuk gitu ya. Jadi takut nih gitu. Terus saya bilang gini, simple bro, solusinya simple banget. Anggap gambling aja udah. Anggap gambling aja udah. Kalau gambling kan duit hilang lah ya, nggak masalah ya gitu. Dia bilangnya apa? Masalahnya Den, aku juga takut gambling gitu. Oh menarik nih. Oke menarik nih. Aku juga takut gambling. Oke. Kalau kamu takut gambling gini aja. Kalau gitu gini aja. Saya cariin ide. Anggap aja duit setoran modalmu itu, entah itu cuma $50, $100, anggap aja semuanya sudah hilang. Anggap aja udah hilang lah. Jadi kalau kamu masuk dan sebagainya, anggaplah udah hilang semuanya lah. Jadi nggak ada, you cannot loss yang sudah loss gitu. Oke? Terus dia bilang apa? Pernah sih, aku anggap kayak gitu sih. Efek sampingnya adalah aku jadi trading ngawur, tidak sesuai plan, dan super agresif. Masuk hajar terus semuanya kayak begitu. Jadi aku balik lagi kayak sekarang. Gitu kan, lebih hati-hati gitu. Tapi jadi takut. Nah ini teman-teman, kita nggak pernah diajarin untuk utak-atik mindset. Jadi dia tadi takut, nih ya, perhatikan ya, dia tadi takut. Dengan bermindset bahwa itu duit sudah loss, dia jadi berani. Nah, problem dengan beraninya adalah dia jadi agresif setengah mati, jadi tidak sesuai rencana, dimasukin semuanya. Terus dia balik ke sini. Nah, kesalahannya adalah kenapa dia balik ke sini? Beraninya sudah benar loh. Beraninya udah benar loh. Problem di sini adalah tidak sesuai plan. Maka mindset yang dibenerin adalah gimana caranya beraninya tetap tapi sesuai plan. Jangan beraninya jadi takut lagi. Capek kita ngajarinya. Nah, ini kita nggak pernah diajarin. Jadi, sekarang gini, kalau Anda sekarang jualan online dan sebagainya dan nggak berhasil, kemarin ada case begini. Dan saya sudah upload iklan, saya bilang gini. Dia bilang, dan aku mau ngikutin awareness dan sebagainya, tapi aku nggak punya follower sama sekali. 0. Saya bilang iklan aja lah, gampang. Selesai kan? Dan dia jawabnya adalah, dan aku nggak bisa ngiklan. Saya bilang, congratulations. Berarti kamu tahu problemmu di mana. Kalau kamu tahu problemmu di mana, solusinya jadi gampang. Kalau nggak bisa ngiklan, solusinya cuma 2. 1, belajar sendiri, ngiklan. Atau kerjasama sama Bro Ryan dulu, kayak saya dulu. Udah hire aja orang, selesai. Hire internal atau outsource, selesai gitu. Tapi kalau belajar sendiri nggak mau, hire nggak mau, ya udah ke laut aja. Ya kan? Kalau Anda tahu problemnya, Anda akan gampang nemuin solusinya. Kalau nggak bisa ngomong di depan publik kayak begini, cari kelas ngomong di depan publik. Selesai. Yang jadi masalah sebenarnya adalah kalau Anda nggak tahu problemnya apa. Dan aku udah ngiklan, aku udah upload di marketplace, aku udah upload di Instagram, udah bikin konten rutin sekali, tapi nggak laku-laku. Ini gimana ini? Nah itu good question. Anda nggak tahu problemnya di mana. Itu cari mentor. Mentornya akan bilang nanti, oh kamu udah gini, ini kurangnya di sini. Mentor pakai matanya dia bisa ngelihat problemnya di mana. Gitu. Jadi ada
gampang sebenarnya. Ini urusannya mindset. Problemnya adalah banyak orang ketika aku nggak bisa ngiklan, dia berhenti. Aku nggak bisa public speaking, oh aku berhenti. Aku nggak bisa email marketing, aku berhenti gitu. Ya selesai. Ya kan, so ini sedikit cerita aja supaya teman-teman paham ya bahwa kita tuh nggak pernah diajarin utak-atik mindset dari kecil sampai dewasa, nggak pernah. Tiba-tiba dilepasin aja suruh mindsetnya suruh growth mindset itu teori doang bisanya. Gitu sih Bro Ryan. Hopefully cerita ini jadi Ya, itu benar banget karena pada saat tadi gue dapat banget kalau kita nggak tahu jawabannya justru itu adalah saat yang paling bagus karena kalau nggak tahu udah tahu masalahnya tinggal cari solusinya. Banyakan orang adalah mereka ya udahlah nggak bisa udah ini justru di situ dimana kita perlu ada satu kata yang gue suka yaitu lifelong learning, belajar terus, cari mentor, cari coach, dimana sisi yang nggak bisa kelihatan sama kita bisa dilihat sama orang lain dan itu adalah goal menurutku. Ya, so well mudah-mudahan teman-teman yang lain dapetin AHA seperti saya dapetin beberapa AHA di sini. Cuma ngobrol setengah jam sama Denny banyak banget ilmu-ilmu yang didapatkan gitu ya. Nah, well sekali lagi buat teman-teman nanti kita bakal ada acara di 27-28 Agustus ini. Nanti Bro Denny juga bakal bicara di situ. Nanti bakal bahas apa? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ya, saya akan ngebahas, waktu saya berapa ya waktu itu ya? 45 menit atau apa sih jam ya Bro ya? 45 menit. 45 menit. Oke, so 45 menit saya akan kompres gimana sih caranya action step Anda, cara untuk mengubah follower Anda jadi prospek. Jadi kalau Anda punya sosial media dan nggak ada cara untuk mengubah jadi prospeknya, cuma ngumpulin follower doang, itu kagak ada gunanya, nggak dapat duit. Nah, di situ 45 menit saya akan share gimana caranya untuk mengubah follower Anda jadi prospek. Singkat tapi padat, pasti. Jamin padat. Yes. Now, itu I'm looking forward for the content. Jadi itu bagus banget karena kita hidup di Indonesia ini dibilang semua punya sosial media, semua pengen mereka mikirnya gimana caranya kontennya jadi viral. Padahal jadi viral doang nggak cukup gitu ya. Cuman diliatin banyak orang. Gimana caranya supaya dari yang viral itu harus berubah jadi prospek. Mungkin nanti bakal dibahas lebih detail gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mau ikut ke acaranya, teman-teman bisa daftar di go.idmc.co.id/Denny. Nanti teman-teman juga bisa dapetin special offer khusus untuk teman-teman yang daftar di hunting tersebut. Bro, ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup IG Live kita? I think gini deh, satu yang tadi saya bilang bahwa mindset itu crucial banget. Dan proses belajar itu ada 4 ya teman-teman. Proses belajar ada 4. Yang pertama adalah Anda nggak tahu apa-apa. Yang kedua adalah Anda baca buku, Anda nonton YouTube, Anda datang ke conference. Itu step 1, yaitu untuk jadi tahu. Ya bukan belajar ya. Baca buku saya nggak nganggap belajar, saya nganggapnya tahu. Karena apa? Contoh, Anda baca buku berenang, Anda nggak belajar berenang sampai Anda nyemplung ke kolam renang. Ya, jadi kalau nggak nyemplung ya Anda nggak ini. Jadi dari nggak tahu jadi tahu dengan baca, tonton, dengar. Ini belajar di sini dengan praktek. Itu baru belajar namanya. Nyemplung kolam, minum air, tenggelam-tenggelam dikit, nah itu belajar. Mastery datang dengan latihan. Setelah belajar diulang terus 10.000 jam jadi mastery. So this is the 4th step. Most people berpikir bahwa belajar itu nomor 2. Oke? Sekolah itu belajar. Enggak, sekolah itu Anda tahu. Ya kan, ketika Anda sudah ngelakuin dan diuji pakai sertifikasi dan sebagainya, itu baru belajar. Tapi kalau Anda cuma duduk di kelas dengerin nyatet, itu cuma tahu, bukan belajar. So itu, I think itu teman-teman, jangan sampai Anda berpikir Anda sudah belajar padahal Anda baru tahu aja. Itu sih. So datang ke acara, dengerin banyak speaker sekali, Anda dapat pengetahuan banyak, nanti tinggal dipilih mana yang mau Anda pelajarin, dalamin di situ, baru ada hasilnya. I think kurang lebih itu dari saya. See you in event. Thank you guys. Thank you, Bro Denny. Oke, so teman-teman, sama-sama. nanti bakalan ada Bro Denny, ada Pak Tung Desemaringin, Pak Yohanes J. Pauli, ada Haryanto Kandani, ada banyak speaker yang bakalan berbicara. Jadi bener banget dari sales, semua tentang sales, semua tentang marketing, semua tentang digital marketing dikompres dalam 2 hari supaya teman-teman bisa belajar banyak dalam 2 hari itu, dapetin manfaat yang paling maksimal. Setelah itu belajar dan mastery. So, thank you banget sekali lagi buat teman-teman semuanya.
Saya juga mau bacain untuk yang mendukung acara IDMC, ada SBE Solutions, Wapin, ada Fresco, ada Insolar, Living Works, M Quantum HR, TBI, Tamis Bispro Integrasi, Fitcare, Studio Pola, dan juga media partner kita marketing.co tadi. Thank you sekali lagi, Bro Denny. I'll see you in the event. Bye semua. Bye.